selaku pemateri pertama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai latar belakang terkait masih tingginya miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia yang sudah dianalisis. Seperti yang terlihat di PPT, berdasarkan penelitian bahwa tingkat miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia itu cukup tinggi, yaitu mencapai angka 61,5%, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah siswa itu belum sepenuhnya atau belum benar-benar paham akan materi ikatan kimia secara ilmiah dan secara menyeluruh. Miskonsepsi itu kerap kali atau seringkali muncul pada beberapa konsep penting, seperti bagaimana ikatan ion dan kovalen terbentuk, bagaimana cara menggambar struktur Lewis, atau pemahaman tentang gaya antar partikel. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya efektif atau belum sepenuhnya membantu siswa untuk membangun pemahaman terhadap materi yang lebih tepat dan mendalam, melainkan hanya sekedar menghafal saja tanpa benar-benar paham materi itu. Lalu yang jadi masalahnya dan juga butuh analisis yang lebih lanjut ialah masih banyak sekali siswa yang yakin tingkat tinggi terhadap jawaban yang salah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa miskonsepsi yang terjadi itu bukan hanya bersifat sementara, akan tetapi cukup tinggi dan juga sudah tertanam pada diri siswa itu sendiri. Sehingga jika belum kita perbaiki, maka konsep yang akan datang lagi atau selanjutnya akan lebih sulit dipahami karena yang sebelumnya belum dipahami juga. Untuk itu diperlukan cara mengajar atau pendekatan yang bukan hanya sekedar menjelaskan atau menyampaikan materi saja, akan tetapi pendidik juga mampu untuk mencari tahu kesalahan pemahaman yang dialami siswa dan juga membantu memperbaiki secara bertahap dan juga sistematis agar pembelajaran itu lebih bermakna dan juga lebih mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama itu ada konstruktivistik, di mana pengetahuan dibangun mandiri melalui pengalaman. Nah, pengetahuan ini tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi melalui siswa itu sendiri, melalui pengalaman setiap siswa itu memiliki pengalaman awal yang menjadi dasar dalam memahami konsep baru. Misalnya, siswa dapat melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan sendiri. Contoh, siswa dapat melakukan percobaan pembentukan garam dapur atau NaCl. Nah, di situ mereka menyimpulkan sendiri bahwa natrium itu melepas elektron dan klorin menerima elektron. Nah, dari situlah terbentuknya ikatan ion. Yang kedua ini ada konflik kognitif, di mana mengadu pemahaman awal siswa dengan fenomena ilmiah rekonstrukturisasi konsep. Nah, di kondisi ini ketika pengetahuan awal siswa bertentangan dengan fakta ilmiah yang mendorong siswa untuk berpikir ulang dan merekonstruksi pemahaman. Contohnya kan, misalnya siswa ini miskonsepsi, dia berpikir bahwa semua ikatan itu terjadi karena berbagi elektron. Nah, tetapi guru menjelaskan bahwa NaCl tidak berbagi elektron tetapi mentransfer elektron, sedangkan H2 berbagi elektron. Nah, dari situ siswa mulai sadar bahwa ada ikatan ion dan ikatan kovalen itu tidak semuanya sama. Yang ketiga ada sosial konstruktivistik, di mana diskusi kelompok sebagai saran klarifikasi pemahaman. Nah, di sini interaksi sosial itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok ini membantu setiap siswa untuk menukar ide dan memperkuat konsep yang dipelajari. Nah, pendekatan ini sejajar dengan gagasan bahwa belajar adalah proses kolaborasi dan komunikasi. Nah, contohnya itu kan guru membagi menjadi beberapa kelompok, yang dimana kelompok 1 itu mendapatkan tugas menjelaskan ikatan ion, kelompok 2 mendapatkan tugas menjelaskan ikatan kovalen, dan kelompok 3 menjelaskan ikatan logam. Nah, lalu mereka
melakukan presentasi. Nah, dari situlah siswa yang lain bisa mengkoreksi pemahaman dari temannya itu sendiri. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu materi yang saya dapatkan tentang karakteristik peserta didik yang kita analisis pada jurnal yang kita ambil. Langsung saja, jadi dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa karakteristik peserta didik itu terdapat dua aspek, yaitu aspek kognitif dengan aspek sosial emosional. Jikalau kita melihat dari aspek kognitif, sebenarnya siswa-siswa tersebut sudah berada pada tahap operasional formal, yang dimana secara teori siswa-siswa tersebut itu sudah mampu berpikir secara abstrak. Namun dalam praktiknya mereka masih kesulitan menerapkan dalam memahami konsep kimia serta ikatan kimia. Contoh, misalnya mereka menjelaskan bahwa ikatan ion itu terjadi karena atom ingin menjadi stabil tanpa memahami proses pergeseran elektron secara konsep ilmiah, atau mereka beranggapan bahwa semua senyawa itu terbentuk dengan cara yang sama. Meskipun jawaban mereka itu keliru, tetapi mereka itu tetap yakin terhadap jawaban tersebut. Jadi hal inilah yang menyebabkan miskonsepsi secara kuat. Baik, kita lanjut ke aspek kedua, yaitu sosial emosional, yang dimana siswa-siswa tersebut memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemahamannya, meskipun pemahamannya itu terjadi kekeliruan, kesalahan, ataupun tidak sesuai dengan konsep. Contohnya, saat mereka berada di kelas, mereka itu tetap mempertahankan jawaban yang salah tadi, meskipun sudah diberikan penjelasan oleh guru. Namun, siswa itu cenderung cepat memahami materi itu dengan cara adanya interaksi sosial, yaitu entah praktikum ataupun diskusi kelompok. Terus ketika siswa tersebut dikumpulkan dengan teman kelompok ataupun teman sebaya, di sanalah mereka menyadari perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu perbedaan pendapat, terus pemahaman dan sebagainya. Jadi hal inilah kenapa pembelajaran kolaboratif itu sangat efektif digunakan untuk mengurangi miskonsepsi yang ada, terutama pada pembelajaran kimia. Akan menyampaikan terkait sintesis dan model konseptual IC-IR. Berdasarkan temuan dalam artikel teori konstruktivistik serta karakteristik peserta didik, dapat disintesis bahwa tingginya tingkat miskonsepsi berkaitan erat dengan konstruktivistik pengetahuan yang kurang tepat, serta kuatnya keyakinan siswa terhadap konsep yang salah. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menggali, menguji, dan merekonstruksi pemahaman siswa terhadap suatu proses pembelajaran secara bertahap. Artikel ini merekomendasikan penggunaan model pembelajaran yaitu IC-IR, di mana IC-IR ini terdapat ELICH yang artinya memperoleh, confront yang artinya mengkonfrontasi atau menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian tahap identify artinya mengenali, tahap resolve artinya menyelesaikan, dan tahap reinforce artinya memperkuat. Jadi tahap pertama ini yaitu ELICH, di mana seorang pendidik mampu mengenali pemahaman awal untuk mengidentifikasi konsep yang telah dimiliki oleh peserta didik terhadap miskonsepsi terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada tahap konfront, di mana menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini guru atau fasilitator berfungsi untuk
memberikan konsep nyata atau pemahaman nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk proses belajar dan pembelajaran. Kemudian ada tahap identify atau mengenali, di mana tahap ini siswa mampu mengenali suatu masalah yang mana bisa diselesaikan dan yang mana yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tahap reinforce, artinya tahap memperkuat, di mana seorang guru atau fasilitator mampu untuk memberikan materi dan memperkuat pemahaman siswa terhadap materi tersebut dalam proses belajar dan pembelajaran. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu implikasi pembelajaran kimia. Nah, berdasarkan hasil analisis artikel yang telah dilakukan oleh kelompok kami, bahwa penerapan model ECIRR itu dalam pembelajaran kimia itu memiliki dampak yang signifikan terhadap peran guru dan desain pembelajaran. Yang pertama itu adalah guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengonstruksi atau merevisi pemahamannya. Nah, guru itu perlu secara efektif menggali pengetahuan awal siswa serta merancang pembelajaran yang mampu menimbulkan konflik kognitif. Nah, contohnya itu seperti pada pembelajaran kimia. Contohnya seperti siswa itu sering menganggap bahwa larutan itu berbentuk cairan. Kebanyakan siswa itu menganggap bahwa larutan itu berbentuk cairan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa larutan itu ada yang berbentuk padatan, dan ada juga yang berbentuk gas. Nah, dengan menjelaskan hal yang demikian kepada siswa bisa merevisi ulang pemahamannya atau memperbaiki pemahamannya tentang larutan, bahwa larutan itu ada juga yang berbentuk padat dan gas, tidak hanya berbentuk cairan. Yang kedua adalah pembelajaran perlu dirancang secara interaktif melalui diskusi kelompok agar siswa dapat saling bertukar pemahaman dan memperbaiki konsep yang keliru. Nah, penggunaan fenomena nyata atau konstekstual juga penting untuk membantu siswa mengaitkan konsep yang abstrak dengan pengalaman konkret. Nah, dengan demikian, pembelajaran kimia diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tapi juga membentuk pemahaman konseptual yang lebih mendalam dan tahan lama. Sekian dari saya.